Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, salam dalam kasih Kristus. Perjalanan kita sampai pada Trihari Suci, mulai dengan hari ini, dengan perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dengan mengenangkan dan merayakan kembali perayaan ini, kita merayakan kembali lahirnya dua sakramen, yaitu sakramen imamat dan sakramen ekaristi. Sehingga dalam perayaan pada hari ini, kita bergembira, kita bersuka cita dengan para imam dan berdoa kepada Tuhan bagi mereka, supaya mereka tetap setia menjadi imam-imam Tuhan dan pelayan-pelayan ekaristi. Marilah saudara-saudari, kita buka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan-bacaan suci pada hari ini, Kamis 1 April 2021. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karunia-Mu. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya,
selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat padamu. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengadakan satu perjamuan khusus dengan murid-muridnya, suatu perjamuan malam terakhir makan bersama dengan murid-muridnya. Dalam acara tersebut ada satu peristiwa yang sangat penting, yaitu ketika mereka sedang makan, Yesus bangun, menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Di mata Petrus, hal yang dilakukan Yesus itu adalah sesuatu yang aneh dan tidak pantas untuk seorang guru dan Tuhan. Petrus memprotesnya. Akan tetapi Tuhan Yesus tetap melakukannya. Mungkin itu menjadi pelajaran terakhir bagi murid-muridnya. Nah, kalau aku, guru dan Tuhanmu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kaki. Ada apa nih dengan membasuh kaki? Saudara-saudariku, membasuh kaki dalam masyarakat Yahudi adalah tugas yang dikerjakan oleh seorang hamba atau pelayan bagi tuannya. Yesus menginstruksikan supaya para muridnya saling membasuh kaki. Ini berarti, saudara-saudara, Yesus meminta para muridnya menjadi pelayan satu sama lain. Bahkan Dia yang adalah guru dan Tuhan pun membasuh kaki murid-muridnya. Yesus hendak melayani murid-muridnya. Dia sendiri pernah bersabda, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani."
mungkin di malam perjamuan terakhir ini, Yesus melakukan pembasuhan kaki kepada murid-muridnya untuk mengingatkan mereka kembali akan pentingnya menjadi seorang pelayan kalau mereka mau menjadi pengikut-pengikutnya. Menjadi pengikut Yesus berarti siap menjadi pelayan. Tuhan Yesus ingin menjiwai murid-muridnya dengan semangat atau dengan spiritualitas seorang pelayan. Semangat seorang pelayan menjadikan para pengikutnya untuk tidak melihat kotor, jijik, hina dina, berat ringannya, berapa upahnya, apa balasannya, tetapi dengan semangat seorang pelayan yang melayani, para muridnya dapat memiliki hati yang penuh cinta, tangan yang ringan untuk membantu, kaki yang giat belusukan untuk bekerja. Yesus sendiri tidak merasa diri hina, rendah, dan kotor ketika membasuh kaki murid-muridnya, karena Dia mau melayani mereka dan mengajarkan kepada mereka bagaimana menjadi seorang pelayan. Menjadi seorang pelayan, semangat seorang pelayan atau pelayanan menjadikan hal yang terhina, kotor, jijik menjadi hal-hal yang mulia, luhur, dan terpuji untuk dilakukan. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal.
peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, cita-cita, rencana-rencana, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saudara-saudari, para sahabat We Read Traveling with Jesus, salam dalam kasih Kristus. Perjalanan kita sampai pada Trihari Suci, mulai dengan hari ini, dengan perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dengan mengenangkan dan merayakan kembali perayaan ini, kita merayakan kembali lahirnya dua sakramen, yaitu sakramen imamat dan sakramen ekaristi. Sehingga dalam perayaan pada hari ini kita bergembira, kita bersuka cita dengan para imam dan berdoa kepada Tuhan bagi mereka supaya mereka tetap setia menjadi imam-imam Tuhan dan pelayan-pelayan Ekaristi.